Ya, ini empati Pak Menteri, seandainya berpikir bahwa anak buahnya mengorbankan klien kami. Ini resikonya ketika meminjamkan uang 1,5 miliar, itu kalau nggak dikembaliin rugi klien saya. Ya. Seandainya akibat uang 1,5 miliar ini, kemudian Pak Menteri atau Pak Dadong atau Pak Nyoman memberi proyek, ya tangkap. Tapi sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan proyek, belum pernah mendapatkan keuntungan dari hubungan rekanan dengan Departemen Tenaga Kerja. Tapi upaya penyuapannya sudah terjadi, Pak Farhat. Saya tidak pernah membantah upaya penyuapan, dan kita akui sampai saat ini klien kami ditahan, dan kita tidak akan mempersulit. KPK silahkan bongkar. Nggak, maksud saya walaupun duitnya dikembalikan oleh Pak Menteri, tetap aja terdakwa. Nah, ini maksudnya sebagai simpati Pak Menteri seandainya mengatakan tidak tahu menahu, ya bukan berarti melepas, karena klien kita ini dari Irian Jaya tidak sebodoh-bodoh amat mengeluarkan uang 1,5 miliar kalau tidak ada satu kepercayaan, kemudian pakai kotak durian dari Bank BNI menyerahkan di kantor lagi. Kalau mau nyuap nggak begitu, Pak. Tapi karena itikat baik saja, karena Nyoman ini sudah sempat menyerahkan surat tanda terima senilai 500 juta. Dadong yang kurang ajar, nggak mau ngasih, akhirnya ketangkap pada saat itu juga. Iya, bagaimana sih orang udah dicatut namanya, Anda suruh berempati mengembalikan duit 1,5 M. Dan ini kan menyangkut, itu jangan terlalu difokuskan ke situ. Saya juga tidak menuntut wajib, tapi seandainya mengatakan bahwa di sini ada kecolongan, toh akibat kejadian penangkapan itu kan Pak Menteri tidak ada kecolongan, misalnya proyek lari ke Darna. Bahkan memang tidak pernah bermimpi akan mendapatkan proyek karena tidak menyetor 10%. Proyek itu memang ada, katanya. Saya takutnya proyek itu juga nggak pernah ada. Ya, sampai sekarang tidak pernah ada dan memang tidak ada gitu, Pak ya. Ya itu mungkin yang bisa menjelaskan Pak Menteri. Yang ada adalah klien kita hilang 1,5 miliar, disita lagi 500 juta, kemudian ditahan. Ya, tapi kalau dia menyerahkan di kantor tadi, saya kira yang paling tepat sekarang di kantor. Kalau Anda serahin di hotel bisa dilihat CCTV. Kalau di kantor malah nggak ada CCTV. Udah bener itu. Baik. Cuma ketangkap, itu aja salah aja. Pak Menteri udah dengar apa yang Pak Farhat, dia nggak berani terus terang mengatakan tuduhannya. Walaupun di koran saya udah baca. Ya. Terima kasih, saya apresiasi nih Pak Menteri mau hadir malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebuah itikat yang sangat besar untuk mengkelirkan persoalan ini. Walaupun berapa kali kami undang Pak Menteri, kayaknya keberatan datang. Dalam soal TKI misalnya. Saya waktu masih mahasiswa semester 1, Pak Karni sudah sangat gede, jadi takut juga. Pak Menteri, saya kira sudah dengar apa yang mereka persangkakan. Dan Pak Menteri juga udah ngomong bahwa Pak Menteri tidak tahu soal itu. Ada yang Pak Menteri perlu klarifikasi? Ya, kalau mendengar cerita dari teman Farhat tadi, lama-lama kasus ini kayak penipuan. Jadi ada kecenderungan ke kasus penipuan. Karena apa? Program pembangunan percepatan infrastruktur daerah ini baru tanggal 13 besok itu sosialisasi ke daerah. Jadi belum sampai tahap yang terlalu jauh. Satu. Yang kedua, ini memang pengalaman yang pertama buat kementerian yang saya pimpin, ikut mengusulkan program percepatan pembangunan infrastruktur daerah, yang itu bukan anggaran Kemenakertrans. Ini bukan DIPA Kemenakertrans. Jadi tadi saya ralat Pak Farhat, pengguna anggaran utama adalah bupati, dan kuasa pengguna anggarannya adalah kepala dinas, dan itu belum tentu kepala dinas transmigrasi. Tetapi pembangunan infrastrukturnya diletakkan di kawasan transmigrasi. Posisi saya adalah hanya memberikan data-data dan fakta-fakta, ini loh daerah-daerah transmigrasi yang jumlahnya begitu banyak, anggarannya terbatas, butuh jalan. Saya ini sudah berlama-lama menunggu program model begini, langsung ke daerah, di mana kalau jalan nasional dilakukan oleh PU, jalan provinsi dilakukan oleh gubernur, jalan kabupaten dilakukan oleh bupati, jalan transmigrasi tidak bertuan. Tidak ada yang melakukan. Banyak jalan-jalan transmigrasi yang amburadul. Nah, karena itu program ini luar biasa. Luar biasa, sangat bagus. Karena itu komitmen saya datang ke sini adalah salah satunya.
Jangan program sebagus ini terkotori oleh tipu menipu yang tidak jelas seperti itu. Karena apa? Karena atas nama siapapun dalam proses ini adalah kewenangan langsung. Baru bisa tanggal 13 seluruh bupati dipanggil. Kami hanya menyediakan seluruh data-data itu. Dan kami berterima kasih itu. Karena itu saya sangat setuju mendukung dan terima kasih kepada KPK mengungkap kasus ini. Sehingga bagi kami pelajaran baru ya. Menangani dana transfer daerah ini pelajaran yang sangat baru. Pertama kali dalam sejarah Kemenaker Trans hanya mengusulkan lalu mendapat ini. Nah karena itu dari cincau-cincau tadi yang disampaikan nggak jelas itu tadi, saya berpikir, loh kalau begitu ini menjadi sangat clear gitu loh. Kemudian kalau kemudian ada mau disampaikan ke menteri, itu berarti saling hanya untuk menutup-nutupi. Siapapun yang ada di dalam keterlibatan nama-nama yang muncul, sama sekali saya tidak pernah bicara detail soal program ini. Baik, tapi kenapa Pak Menteri selama ini nggak mau jawab kayak gini? Saya selalu jawab Pak. Selalu saya di kampung waktu lebaran, saya jawab ke pers, saya jawab ke semua. Tapi namanya pers hari ini kan ya, yang menarik itu yang gempurannya, bukan yang jawabannya gitu. Makanya saya berterima kasih sama Jakarta Lawyers Club, saya bisa langsung ngomong ke media, ke teman-teman, ke para transmigran. Para transmigran kasihan sekali Pak. Transmigran kita ini adalah daerah yang tidak bertuan. Di seluruh kawasan, ada 87 kawasan, termasuk kota terpadu mandiri, yang jalannya itu bupati tidak nangani, provinsi tidak nangani, apalagi PU. Nah, model ini loh yang terbaik. Langsung transfer daerah, infrastruktur, air bersih, dan seterusnya. Karena itu, saya sangat mendukung KPK dan saya sejak awal menyatakan akan proaktif mendorong membongkar kasus tipu menipu dan atas nama ini. Jadi bukan korupsi dong, perkara Nggak penipuan tahu. biasa. Ya, Saya kira deliknya. sebelum kita rehat, saya akan lanjutkan di segmen berikut. Tapi begini Pak Kris, saya tidak bisa lama-lama. Iya, bicara satu segmen lagi Iya, aja. terima kasih. Menjawab dia belum lengkap itu. Pertanyaan terakhir sebelum saya rehat, ini ada yang bilang Pak Menteri itu dulu suaranya kenceng gitu loh waktu jadi ketua partai. Setelah jadi menteri jadi apa? Jadi kalem, jadi pendiam. Lebih banyak kerja Pak. Bukan takut ngomong. Kita istirahat sejenak. Pemirsa. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita dengan, kita panggilnya dulu Cak Imin, sekarang Pak Menteri. Pak Menteri, jadi Pak Menteri, ya kalau dari pembicaraan tadi, Pak Rahat juga tidak begitu firm ya, walaupun dia, karena ada Pak Menteri, jangan-jangan kalau Pak Menteri nggak ada, dia tegas bilang itu Pak Menteri. Jadi dari mana lebaran THR di Menaker? Kalau bukan dari situ gitu loh. Kita nunggu dari Pak Karni. Bukan, minimal jadi pemimpin itu kan ada yang harus kita bagi-bagi gitu loh. Dananya dari mana gitu loh. Baik Pak Menteri, yang ingin saya tahu tadi itu, apa fungsinya Pak Menteri bagi dana yang bukan anggaran Menaker Trans tadi? Fungsi Pak Menteri apa? Apa yang Pak Menteri tanda tangani sehingga dana itu bisa cair? Kan itu usulan dari daerah biasanya kepada Menaker Trans. Dari Menaker Trans baru ke DPR. DPR setujui. Kemudian Menteri ikut tidak waktu alokasi ke daerah-daerah? Ya, betul. Jadi yang sebelum itu saya klarifikasi bahwa karena itu bukan anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka tidak dibicarakan oleh Kementerian dengan Komisi 9. Karena posisi kami adalah posisi memberi informasi. Dari permohonan yang kita berikan, hampir setiap saat kita melakukan permintaan, dan baru kali ini mendapatkan itu. Permohonan bahwa ini loh wilayah-wilayah, daerah-daerah kami yang butuh infrastruktur. Mohon Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk kepentingan infrastruktur. Dari data itu, kalau data kebutuhan infrastruktur sih asal ambil aja pasti semua butuh. Nah karena itu berdasarkan itulah terjadi
usulan yang dibicarakan antara unit teknis namanya, Direktorat Jenderal dengan Kementerian Keuangan. Lalu ya sudah sampai di situ dibawa oleh Kementerian Keuangan ke Banggar. Gitu. Hanya usulan sifatnya. Keuangan yang bawa ke Banggar. Banggar bukan Komisi 9. Iya. Dari Banggar itu. Makanya uang ini tidak kemudian kami tidak bisa menentukan siapa pemenang tender, siapa. Bukan. Daerah yang dapat alokasi langsung ke daerah. Jadi kalau ada informasi bahwa Pak Nyoman itu bisa menentukan pemenang tender, itu sangat aneh. Karena bupati pun bisa menolak. Bisa menolak. Kalau dia tidak. Ada nggak rapat menteri dengan Banggar? Tidak ada saya. Enggak. Oh, Menteri Keuangan ada. Menteri Keuangan. Menaker Trans nggak? Menaker Trans nggak. Pak Menteri kenal nggak sama orang-orang dua Menaker Trans yang berhubungan dengan kliennya Farhat? Ayo kenal. Yang terutama yang SES itu kenal. Yang tapi yang Dadong ya pernah bertemu tapi samar gitulah. Sering nggak interaksi sama dia? Hampir tidak terlalu intensif. Pernah nggak dia membicarakan itu dengan Pak Menteri? Sama sekali tidak pernah. Bukan membicarakan tentang proyek infrastruktur itu. Bukan uang dari klien Farhat. Iya di rapat. Kalau eselon 2 di kementerian itu ketemu menteri di rapat umum saja. Rapat umum ada dirjen, ada eselon 2, 3 gitu. Tidak pernah makanya saya sangat aneh kalau ada yang mengatasnamakan saya, ada model komunikasi yang jelas di birokrasi itu. Pernah nggak ada Pak Menteri sendiri di kamar? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Berikutnya, curiga nggak Pak Menteri selama ini bahwa ini orang bermain? Saya tidak tahu, saya belum bisa sampai kesimpulan khusus ya. Tapi kira-kira ini pengalaman baru buat birokrasi Kemenaker Trans mendapatkan peluang anggaran langsung ini. Nah disitulah yang saya agak kaget lalu aneh gitu, kok bisa gitu mengolah informasi menjadi sesuatu yang kemudian dianggap korupsi itu. Iya, tapi nggak ada gejala bahwa dia ikut sibuk urusan dengan anggaran 500 M ini. Ya tidak tahu saya, karena itu level unit teknis ya. Ketika sudah teknis sekali kita tidak ikut lagi. Pak Menteri tadi bilang bahwa memang berapa kali namanya dicatut. Ya. Apalagi itu yang lainnya dicatut. Oh itu waktu saya wakil ketua DPR. Oh sebelum ya, jadi menteri. Sebelum jadi menteri. Setelah jadi menteri ini setelah pertama jadi kali. Menteri saya kira ada beberapa tapi bukan dicatat gitu sih. Tapi ada isu di daerah dimintain uang begitu oleh pejabat kementerian gitu. Ada isu-isu begitu, saya lacak tidak ada begitu. Beberapa kali isu begitu tertangani. Tapi Pak Menteri dengar nggak bahwa sekarang juga ada beroperasi calo-calo untuk calon-calon transmigran yang mengaku bisa menempatkan orang di mana jadi transmigran. Ya, transmigrasi ini agak khusus ya. Transmigrasi ini di samping motivasinya sudah mulai menurun karena memang kehidupan ekonomi di daerah-daerah yang pengirim ini sudah semakin bagus gitu ya. Ada juga makanya orientasi program transmigrasi ini kita geser menjadi revitalisasi pengembangan kewilayahan dan kawasan. Jadi sudah tidak memindah orang saja, tetapi membangun pusat-pusat gula gitu, nanti semutnya datang sendiri gitulah kira-kira begitu. Terus di dalam pemeriksaan juga ada beberapa orang yang dianggap staf khususnya Pak Menteri disebut-sebut juga di KPK.